Halo guys. Setiap koperasi mahasiswa tentunya memiliki keunggulan atau ikonik. Bagaimana dengan koperasi mahasiswa yang Anda pimpin? Ciri khas kita air mineral mereknya Kopma. Nah, itu harus beli kalian. Dari dulu kita unggulkan itu dari pengkaderannya. Jadi kalau di UNESA itu ada diklat lanjutan, di mana beberapa Kopma itu belum mengadakan itu. Kalau di UNESA itu ada yang sampai diklat lanjutan, di mana itu nanti membahasnya lebih kompleks tentang masalah Kopmanya sendiri. Kan kalau menengah kan lebih ke praktek per bidang dari Kopmanya UNESA. Tapi kalau yang diklat lanjutan itu lebih ke permasalahan yang dihadapi sama Kopma itu. Di UNESA itu diklat lanjutannya cuma khusus buat anggota Kopma UNESA. Yang boleh buat umum itu Diksar sama Dikmen. Dasar sama menengah. Dari segi usaha sih palingan yang bedanya kalau Kopma kita sih megang alma mater kan. Habis itu kita rebutan sih sama pihak kampus ya gitu. Cuman kita selalu melobinya ya selalu kemana lah melobi itu. Juga punya hubungan baik sama Pak WR3. Kopma juga teman Pak WR3 setiap tahunnya. Jadi kita karena yang ngambil hati beliau lah untuk ngasih tender alma mater itu sama Kopma gitu. Alhamdulillah 6 tahun belakang ini itu masih Kopma kita yang handle alma mater. Kopma ini cuman satu tahun tuh satu periode 1 tahun kan. Jadi kita nggak terkejar untuk melakukan latihan dikjut itu gitu. Bahkan itu setelah Dikmen itu mereka kalau udah jadi pengurus itu lebih lanjut ke PPD, latihan pemandu dasar 1 dari Dekopin, ada dari Dekopin wilayah, juga ada yang dari nasional begitu. Kalau aku kemarin ikut, itu alhamdulillah ikut latihan PPD itu Kopma yang ada di Kota Padang. Koperasi yang ada di Kota Padang, bukan Kopma, koperasi yang ada di Kota Padang. Kalau Kopma di Padang cuma ada 3 ya. Di tengah virus pandemi COVID-19, tentunya banyak tantangan dan rintangan yang terjadi. Lalu bagaimana dengan sistem masing-masing Kopma yang saat ini Anda jalankan? Di UNESA sendiri, sistem yang diberlakukan itu kemarin cuman jualan by online shop, jadi kayak Tokopedia, Bukalapak kayak gitu, itu masih berjalan. Kita jualannya lewat itu, sama beberapa PO yang seharusnya kita adakan kemarin itu tetap kita lanjutkan lagi. Jadi tetap melanjutkan PO, kemudian pemesanan masker juga ada, sama kue lebaran sih. Itu sih lebih ke all shop sama PO aja. Terus kemarin dapat saran dari Mas Agus Triyono, kalau mending bikin pelatihan online gitu nggak sih? Nah, kita kepikiran buat ngadain itu deh akhirnya. Sebenarnya sih work from home. Jadi emang nggak kita wajibkan untuk ke kampus atau ke Kopma gitu. Cuman kalau untuk kewajibannya kayak PSBB dan sebagainya tetap ada tanggung jawabnya, tapi lewat kayak gitu kalau manajemennya. Jadi from home ngikut kampus kalau yang kampus kan sampai 30 April. Tapi kayaknya diperpanjang sih. Yang masih buka itu ada 2, minimarket sama JNE. Yang tutup 3. Yang 3 unit usaha ada 14 karyawan dirumahkan sih libur. Tetap ada kayak dana sosial sih
dari Kopma, 30% dari gaji ada kontrak sama Kopma. Masih berjalan karena adanya COVID ini ya, kegiatan-kegiatan yang berupa kayak pendidikan itu kita rubah secara online, kayak pengkaderan, itu juga ada pelatihan kayak gitu, pelatihan keuangan, terus pelatihan lain-lain gitu. Kita juga rubah konsepnya itu menjadi pelatihan online. Ya biasanya juga pakai Zoom kayak gini, terus pakai Meet, terus kadang pakai grup via WA gitu. Terus untuk usahanya, karena kita belum ada tempat, karena yang sudah saya ceritakan tadi, jadi kita lebih maksimalkan ke online. Jadi kita buka toko di Shopee, terus kita jualan di situ, dan terus kita juga buat tim untuk jadi pengurus itu kita buat tim, yang dimana di situ tanggung jawab ke beberapa produk. Jadi dia mencar ke berbagai wilayah yang di dekat-dekat Lampung sini gitu. Jadi ya pemasarannya seperti itu caranya. Kopma kita sekarang selama COVID-19 ini semua kegiatan mati total, baik dari segi baik dari segi usaha kita juga nggak bisa ngapain, terus dari segi pengkaderan juga nggak bisa ngapa-ngapain, yang lain juga nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Asal masuk ke kampus langsung diusir, langsung kampus langsung diusir sama satpamnya, nggak boleh ngapain, terus nggak boleh masuk dalam kampus kayak gitu. Dengan kebetulan saya pribadi juga udah ya gitu. Jadi pas mau RAT udah nyebar undangan, udah apa segala macam, mau tinggal RAT, tahu-tahu dapat kabar kan kampus dibuka dengan COVID-19 kayak itu. Jadi kita sekarang ya Kopma kita memang di COVID-19 ini memang mati total gitu, nggak bisa ngapain. Sejauh ini, setelah teman-teman mengikuti koperasi mahasiswa di masing-masing kampus, pengaruh atau dampak apa pada diri pribadi yang teman-teman rasakan? Kalau bagi saya di Kopma ini sebuah tantangan gitu, yang dimana di situ kita harus membawa perubahan yang dulunya belum ada apa-apa, kita pengennya supaya bisa menjadi apa-apa gitu. Terus kemudian yang membuat saya pengaruh yang memang benar-benar itu ngena di diri saya itu tentang banyaknya keluarga di UKM kita gitu. Jadi susah senang kita lalui bersama. Kalau yang saya dapatkan ya itu kan dari dari dulunya, dari pengurus dulu kan, pas kita masuk Kopma itu selalu ngajak ayolah ke Kopma, ikuti prosesnya. Nah, jadi sampai hingga saya udah jadi ketum, itu yang dapat saya rangkum ya, dalam kehidupan saya di Kopma itu adalah proses itu adalah sebuah ilmu dan proses itu bukanlah sebuah beban gitu. Dan itu yang menjadi sesuatu yang penting dalam hidup saya di Kopma. Karena saya dari awal tidak ada kegiatan-kegiatan yang ada di Kopma itu saya nggak pernah tinggal gitu. Jadi saya selalu ikut. Karena pesan-pesan senior itu selalu bilang ikuti aja proses yang ada di Kopma, baik proses itu kecil maupun besar, nanti bakal terasa kekeluargaan di situ. Jadi hidup di perantauan itu nggak masa sendiri gitu. Karena ya tadi karena awalnya saya ikut Kopma itu terjebak, jadi kan sebenarnya saya nggak ada niatan buat ke Kopma itu. Cuman karena awalnya saya kejebak dan ya kalau batas ya pasti sekalian aja, setengah-setengah gitu. Dan ternyata dulu pun ya saya masih bisa ya masih aja lah bisa memaksimalkan apa gitu.
kayak gitu. Saya belajar banyak proses sih di Kopma. Karena kan basic saya sama bukan anak ekonomi juga, Nadi. Saya Iya. basic ekonomi. Saya Siap, malah siap. di jurusan seni rupa. Jadi emang di awal emang ada basic sama sekali. Cuman ketika mengenal Kopma ya banyak belajar tentang keuangan, tentang ekonomi, tentang tekniknya malah lengkap gitu, kayak gitu. Dan sekarang pun malah ya itu hanya tak anggap sebagai part time gitu loh. Yang full time tetap di Kopma. Asik. Kayak gitu sih. sampai sampai apa namanya? Ya sampai begitu pentingnya di Kopma. Karena di sini selain karena gimana ya? Ya mungkin teman-teman juga banyak yang ketua umum tuh juga bantu ada benernya juga. Karena kita tuh belajar kerja. Iya sih, menurut kalian? Benar. Ya kayak gitu sih, Cuk. Karena kan kalau murni belajar aja, tapi kita ada tanggung jawab di situ. Kalau kita punya bekerja, tapi kita di situ belajar gitu kan. Kopma kan sebenarnya tempat buat belajar kan, berproses gitu. Kayak gitu sih. Kalau mau Jadi manajer. manajer gitu kan. Apalagi ya kalau mungkin teman-teman juga jadi ketua juga itu pasti ada gitu. Ya itu ada gitu. Apalagi ya di kita beban itu pasti karena kita memimpin 48 karyawan lah kayak gitu. Iya. Dan ternyata itu umurnya di atas kita semua gitu. Itu dianggap sebagai beban ya nggak stres. Iya. Jadi kan ini kita anggapnya sebagai proses belajar, kita enjoy aja gitu. Anggap sebuah ilmu aja. Masih bisa senyum-senyum aja gitu, nikmatin proses kalian. Kalau itu ada insentif atau apa ya itu bonus lah kayak gitu. Tentang ada yang ya itu sebagai bonus lah buat belajar kalian. Tapi kalau itu malah ada insentif atau gaji ya malah apa ya lebih inilah namanya lebih benar-benar berkorban lah. Begitu apa namanya merasakan jadi ketua di sini tuh kerasa gitu gimana menyesuaikan baperku sama bapernya mereka gitu. Gimana aku harus gimana menyesuaikan diri sama banyak karakter. Ya kan? Soalnya kan kalau kita mimpin orang, kita nggak melulu mereka yang harus menyesuaikan sama kita, tapi kita juga kadang harus menyesuaikan sama mereka kan. Jadi ya benar. Itu yang tak rasakan dan arti pentingnya ya sama kayak yang dibilang teman-teman tadi, kalau ini bukan beban tapi ini tanggung jawab yang bisa kita jadikan pelajaran supaya kita nanti ke depannya bisa siap gitu loh. Kalau misalnya kita menghadapi yang lebih berat lagi kayak gitu.